Ternyata seorang Koenas Prakasa pun gitu ya, yang gua rasa pintar dan cerdas itu masih mempertanyakan dari mana anggaran jam Rolex yang diberikan Bapak Prabowo Subianto ke pemain timnas gitu. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, Ko Ernest ya sangat amat disayangkan gitu ya. Ko Ernest itu lupa, nggak tahu apa pura-pura lupa dan pura-pura nggak tahu siapakah presiden kita saat ini. Kita itu sekarang punya presiden yang cukup kaya, bukan cukup lagi ya, tapi kaya raya gitu ya. Dan dari dulu itu memang suka membagikan hartanya gitu, suka membagi-bagikan harta pribadinya. Padahal ya Bapak Prabowo Subianto itu dari zaman dulu itu udah banyak banget loh suka bantuin masyarakat pakai uang pribadinya dia sendiri. Cuma mungkin nggak terlalu banyak aja yang kesorot sama kamera. Contohnya kayak kemarin waktu Idul Adha gitu ya, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto itu menyumbang 900 ekor sapi dan disebarkan di wilayah-wilayah Indonesia. 900 ekor sapi menggunakan uang pribadinya dia. Kenapa nggak ada yang bertanya, itu 900 ekor sapi itu anggarannya dari mana? Sekarang giliran ngasih apresiasi pribadi dari dirinya dia sendiri, dari diri Bapak Prabowo Subianto, memberikan apresiasi kepada pemain timnas yang kemarin sudah berjuang sampai sejauh ini, sampai di titik kemarin gitu ya. Masa iya dijulitin, masa iya dipertanyakan uangnya dari mana, kekayaannya dari mana, anggarannya dari mana, masa gimana sih? Terus banyak tuh ya warganet, netizen lah seperti biasa komentarnya, Pak, Bapak kok malah pemborosan sih, kita nih rakyat lagi susah, rakyat tuh miskin dan bla 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 bla. Coba deh buka mata lo ya, kepala lo buka gitu, lu siram es batu gitu lah ya. Terus kalau lu susah, kalau lu miskin, lu salahin presiden gitu. Hah? Lu salahin Pak Prabowo Subianto gara-gara lu miskin gitu. Hah? Kalau Ko Ernest Prakasa ini pusing gitu, bingung sama pertanyaan dia terhadap Bapak Prabowo gitu ya. Sama, saya juga pusing, saya juga bingung sama cuitannya Ko Ernest ini. Itu Bapak Prabowo Subianto itu mengeluarkan di bawah 10 miliar untuk jam tangan Rolex ya yang diberikan kepada timnas, itu totalnya di bawah 10 miliar. Bapak Prabowo aja pernah loh ngemodalin orang untuk kampanye 400 miliar. 400 miliar untuk ngebiayain orang menjadi gubernur, membiayai orang untuk kampanye 400 miliar. Dia aja mampu, Bapak Prabowo aja mampu, apalagi ini di bawah 10 miliar. Masa 10 miliar dipermasalahin, dipertanyakan, gimana dah? Gak ngerti gue. Gue inget banget ya, dulu VT gue tentang Mbak Erina Gudono itu ya, itu di post sama komika juga, sebut aja namanya Ari Kriting gitu ya. Tuh VT gue, linknya di post di aplikasi sebelah, di aplikasi X gitu ya. Terus berharap gue dihujat sama netizen. Sekarang komika juga ini ya, komika ternama juga, Ernest Prakasa. Gue gak tahu ini kenapa komika-komika ini nih begini gitu loh, gue gak ngerti gitu. Mungkin gue positif thinkingnya, mungkin mereka itu upload tweet atau upload X kayak gitu tuh, apa ya, ngelucu kali dia ya, lagi ngelucu gitu. Karena kalau gue baca-baca, ya emang lucu. Masa iya seorang Ernest Prakasa gak tahu harta kekayaannya Bapak Prabowo Subianto? Masa iya seorang Ernest Prakasa gak tahu siapa Bapak Prabowo Subianto gitu, bibit bebet bobotnya dari mana beliau berasal dan segala macam? Masa iya seorang Ernest Prakasa nggak tahu gitu? Jadi anggapan gue ya bisa jadi Ko Ernest tuh lagi ngelucu gitu, lagi stand up komedi tapi lewat aplikasi, lewat tulisan. Begitu sayang. Apresiasi atlet pakai uang anggaran pribadi dari Bapak Presiden dibilang pemborosan. Giliran Presiden tidak mengapresiasi, dibilang tidak menghiraukan atlet, dibilang tidak menghargai atlet. Ini kayak mana lah rupanya lah, nggak paham lagi aku. Tolong ya buat netizen ya, bedakan mana program, mana apresiasi. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang anggaran negara, which is adalah uang program negara, program pemerintahan, dipakai buat beli Rolex untuk pemain timnas, itu salah. Tapi ini kan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pribadinya untuk memberikan apresiasi kepada pemain timnas. Salahnya di mana? Itu uang dia. Itu uang dia. Kenapa lu pada yang berisik, lu pada yang ngatur, suka-suka dia? Padahal udah jelas-jelas dibilang itu adalah undangan pribadi di kediaman Bapak Prabowo Subianto. Masa masih ditanya sih? Itu bukan undangan negara, tapi itu undangan pribadi. 400 miliar aja dijabanin, apalagi cuma 10 M. Koko Ernest. Ernest, apa itu yang komika itu guys? Aduh, dia juga sutradara guys. Banyak loh penggemar dia, tapi kok pikirannya cepet ya? Dengerin ya, kamu Ernest. Saya tuh ngefans loh sebenarnya sama kamu. Karya kamu tuh bagus, tapi tolong berkembang dong. Masa kamu masih meragukan Bapak Prabowo dengan membagi-bagikan jam tangan untuk para timnas itu? Katanya uangnya dari mana? Hei, kan sudah disebutkan bahwa itu pakai uang sendiri, pakai uang pribadi. Masih meragukan juga bahwa abang gue itu kaya raya. Jangan salah, dari zaman jadul sana saya tahu seperti apa beliau. Ya kan? Karena saya masih ada sedikit-sedikit apa gitulah sama beliau itu. Jadi tahu seperti apa gitu loh. Paham nggak sih? Ya, jadi hati-hati kalau bicara supaya Anda tidak diserang oleh netizen. Oke? Jadi apa ya istilahnya tuh, kamu harus bisa punya kepribadian sendiri yang baik lah gitu. Jangan seperti inilah, udah nggak usah ngobok-ngobok tentang politik lah, nggak ngerti kamu, ya kan? Udah fokus aja ke masalah penyutradaraan atau apa itulah, komika lah atau apalah, pokoknya itu bidang seninya kamu. Udah fokus aja ke situ, nggak usah ngobok-ngobok dan nggak usah mencampuri urusan yang kamu nggak tahu. Oke, ya, paham? Janganlah kayak begitu.
serem aku jadinya. Coba liatin aja, diserang loh sama netizen loh. Apalagi meragukan soal itu. Kemarin juga kan waktu Idul Adha ngebagi-bagikan 900 sapi. Coba berapa miliar tuh semuanya. Kamu tahu nggak? Kok nggak disebutin kalau itu? Kok ini masalah timnas kok kamu ribut? Aneh. Buat abang gue mah itu mah kecil lah itu. Bapak Prabowo itu udah uang segitu mah nggak ada apa-apanya, ya kan? Udah deh, nggak usah ikut campur mengenai itu. Dan harus ingat, Bapak Prabowo itu sudah kaya dari ono. Dari lahir Bapak Prabowo itu udah kaya raya, oke? Jangan diragukan lagi itu. Orang lain tuh nggak tahu soal masalah kekayaan. Nggak usah diomong-omong. Banyak kok hal yang dia berikan kepada masyarakat, tapi dia diem-diem aja. Tuh, dia ngebantu TKW yang bayar berapa tuh sama dia. Ya, jadi please, nggak usah ributin masalah keuangan, oke? Bapak Prabowo nggak akan ngambil duit, gajinya aja nggak diambil, ngapain begitu-begituan diambil? Dia mah pengabdian, dia jadi presiden tuh betul-betul pure pengabdian, oke? Halo, Karnes, lu kenapa dah tutup akun X? Lo kenapa? Masa? Kirain gara-gara kemarin tuh lu nanyain anggaran jam Rolex. Ya lagian lu kalau udah nanya begitu, ya minimal jangan tutup akun dong. Dengerin dulu itu jawaban para netizen. Dengerin dulu gitu. Ntar lu tutup akun dikiranya pembungkaman lagi gara-gara lu nanya-nanya begitu. Iya kan? Lagi lu lupa gitu kok, Lupa kalau kita punya presiden tuh tajir melintir dari orok. Udah tajir royal lagi. Lu inget gak dulu tuh ya Pak Prabowo yang bantuin Wilfrida tuh, yang TKW yang hampir digantung itu kan habisnya miliaran juga kok. Ya ini jam tangan miliaran sih, cuman ya kalau miliarannya Pak Prabowo mah kecil gitu, beda sama kita. Jangankan cuman miliaran, yang ratusan miliar itu modalin pilkada Jakarta itu, bisa, apalagi cuman jam Rolex sih kok. Lu lupa ya kok ya, iya kata gue mah jangan langsung tutup akun gitu kok, minimal dengerin dulu, dengerin jawaban dari para netizen gitu. Kalau begini mah kan kagak seru gitu kok. Iya jangan tutup akun maksud gue. Negara lagi ngirit, kok bisa-bisanya pemain timnas dikasih jam Rolex oleh Pak Prabowo? Begitulah kira-kira pertanyaan dari Bung Ernest Prakasa. Pertanyaan bagus nih. Gini ya Bung Ernest, gue kasih paham. Pertandingan timnas itu malam Jumat. Hadiahnya dikasih hari Jumat. Sementara kalau mau pakai duit APBN, itu prosesnya panjang banget. Pertama harus konsultasi dulu ke Menteri Keuangan, lalu dirapetin bareng oleh DPR. Gak bisa presiden langsung mengambil duit negara kayak buka dompet pribadi. Gak gitu caranya Bambang. Nah Jumat itu kan hari libur nasional, Kamis juga tanggal merah. DPR biasanya rapat Senin sampai Jumat, kecuali rapat luar biasa. Jadi kalau itu APBN baru bisa dibuka paling cepat hari Senin. Lah kok bisa Rolexnya keluar hari Jumat? Ya jelas bukan dari APBN Bambang. Makanya kalau mau kritik boleh banget. Ini negara demokrasi, tapi pahami juga prosesnya, biar kritiknya nggak jadi asal bunyi. Karena yang mengawasi anggaran itu bukan cuma orang koalisi, tapi juga ada oposisi. Pahami dulu ya Bung, gimana undang-undang lahir, gimana kebijakan jalan, dan gimana duit negara bisa dicairkan. Prosesnya ketat banget. Kalau memang niatnya mau ngoreksi, yuk bareng-bareng belajar biar kritiknya berisi dan bisa bikin negara tambah maju, bukan cuma rame di medsos. Jadi yang pasti jam tangan yang diberikan kepada pemain timnas oleh Pak Prabowo itu bukan menggunakan duit negara, tetapi menggunakan duit pribadi Pak Prabowo. Gimana menurut kalian? Jika setuju silahkan komen. Salam anak muda dari Indonesia Timur. Let me do that. Lita Gading mengomentari cuitan Ernest Prakasa di X yang mempertanyakan hadiah jam Rolex dari Presiden Prabowo Subianto untuk para pemain timnas Indonesia atas keberhasilannya lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Psikolog tersebut heran Ernest Prakasa yang memiliki banyak penggemar sebagai seorang komika sekaligus sutradara justru memiliki pemikiran yang pendek. Koko Ernest, banyak lo penggemar dia tapi kok pikirannya kupet ya, ujar Lita Gading pada unggahan TikToknya, Senin tanggal 9 Juni tahun 2025. Lita Gading pun mengaku sebenarnya mengidolakan Ernest Prakasa, karena karya-karyanya di perfilman yang bagus. Namun,
Lita Gading merasa pemikiran Ernest Prakasa tak berkembang karena mempertanyakan uang yang dipakai Presiden RI Prabowo Subianto guna membelikan hadiah jam Rolex untuk para pemain timnas Indonesia. Dengerin ya kamu Ernest, saya tuh sebenarnya ngefans sama kamu karena karya kamu itu bagus. Tapi, tolong berkembang dong. Masa kamu masih meragukan Bapak Prabowo dengan membagi-bagikan jam tangan untuk para timnas itu? Katanya uangnya dari mana? Kata Lita Gading dengan nada yang mulai kesal. Lita Gading mempertegas Prabowo Subianto membeli jam tangan Rolex tersebut menggunakan uang pribadinya. Karena itu, Lita Gading merasa komentar Ernest Prakasa seolah meragukan kekayaan Prabowo Subianto untuk membeli jam tangan Rolex tersebut. Hei, kan sudah disebutkan kalau itu pakai uang pribadi. Masih meragukan juga kalau abang gue itu kaya raya, ujar Lita Gading. Menurut psikolog Lita, Presiden RI ke-8 ini sudah kaya raya sejak dulu dan dirinya tahu persis karena masih ada hubungan dekat dengan Prabowo Subianto. Jangan salah, dari zaman jadul itu saya tahu seperti apa beliau. Karena, saya masih ada sedikit apa gitulah sama beliau itu jadi tahu seperti apa, ujar Lita Gading. Karena itu, Lita Gading meminta sutradara film, Ngenes, tersebut lebih berhati-hati ketika berkomentar soal Prabowo Subianto. Jadi, hati-hati kalau bicara agar Anda tidak diserang oleh netizen. Jadi, kamu harus bisa punya kepribadian sendiri yang baik. Jangan seperti inilah, jelasnya. Lita Gading juga menyarankan Ernest Prakasa untuk tak ikut campur dalam urusan politik dan lebih baik fokus pada bidang seni yang dikuasainya. Sebab, Lita Gading menilai Ernest Prakasa tak terlalu paham masalah politik. Udah jangan ngobok-ngobok soal politik, nggak ngerti kamu. Udah fokus aja ke masalah penyutradaraan, komika atau apalah. Itu bidangnya seninya kamu. Gak usah ngobok-ngobok ke bidang yang kamu gak tahu, jelas Lita Gading. Lita Gading juga heran dengan Ernest Prakasa yang hanya mempermasalahkan soal hadiah jam Rolex dari Prabowo Subianto untuk timnas Indonesia. Namun, Ernest Prakasa tak menyoal uang yang dipakai Prabowo Subianto untuk bagi-bagi sapi kurban 900 ekor saat Idul Adha beberapa hari lalu. Serem aku jadinya. Lihat aja diserang lo sama netizen. Apalagi meragukan soal itu. Kemarin waktu Idul Adha juga kan bagi-bagi 900 sapi coba. Berapa miliar coba? Kamu tahu nggak? Kok nggak disebutin itu? Ujarnya. Lita Gading menegaskan Prabowo Subianto adalah sosok yang sudah kaya dari lahir, sehingga membelikan hadiah berupa jam Rolex itu hanyalah masalah kecil. Kok masalah timnas kamu ribut? Aneh, buat abang gue itu mah kecil. Bapak Prabowo itu uang segitu udah nggak ada apa-apanya, katanya. Jangankan membeli jam Rolex. Lita Gading mengatakan Prabowo Subianto pun enggan mengambil gajinya sebagai Presiden RI karena ingin benar-benar mengabdi pada masyarakat. Nggak usah ributin masalah keuangan. Bapak Prabowo nggak akan ngambil duit. Gajinya aja gak diambil. Ngapain begitu-begitu diambil? Dia mah pengabdian. Dia jadi presiden tuh betul-betul pure pengabdian, jelasnya. Namun sekarang, Ernest Prakasa telah memutuskan untuk menutup akun X-nya mengikuti jejak Raditya Dika dan Ferry Irwandi. Ernest Prakasa mengakui, Twitter atau X adalah salah satu wadah media sosial yang sebenarnya cukup menyenangkan. Namun sejak beberapa waktu belakangan, media sosial tersebut tidak jadi tempat berbagi pendapat yang baik di mata Ernest Prakasa. Menyenangkan kok, tapi sudah enggak berfungsi sebagaimana mestinya lagi, ujar aktor film Cek Toko Sebelah ini. Nah, itulah ulasan panas hari ini soal Lita Gading yang pasang badan membela Prabowo Subianto dan menyindir tajam Ernest Prakasa. Kontroversi soal hadiah jam tangan Rolex ini ternyata nggak cuma soal barang mewah, tapi juga menyentuh isu persepsi dan cara berpikir publik figur. Gimana menurut kalian? Apakah Ernest terlalu cepat menilai? Atau justru Lita yang terlalu membela? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update gosip dan berita viral terbaru dari dunia hiburan dan politik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay critical.